Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Putra Ediestia dengan NPM 240810100056. Di sini saya akan menjadi MC untuk presentasi dari kelompok 8 yang akan mengusung motherboard Extended ATX dengan jenis X670E Aorus Extreme revisi 1X. Di sini saya sudah tertera, begitu juga teman saya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Raja Samudra Tani Padang dengan NPM 240810100063. Perkenalkan, saya Trina Bagus Saputra dengan NPM 240810100086. Perkenalkan, nama saya Mati Nicholas Jeremy Rafael dengan NPM 240810101066. Kenalkan, nama saya Sandy Luis Armando, NPM 240810101002. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama, yakni di sini buat para penonton yang masih belum mengenal apa itu motherboard Extended ATX. Motherboard Extended ATX adalah versi motherboard dengan ukuran lebih besar dibandingkan standar ATX. Umumnya berukuran sekitar 12 kali 13 inci. Motherboard ini dirancang untuk kebutuhan komputasi tingkat tinggi, menawarkan lebih banyak slot ekspansi, port, dan dukungan untuk beberapa prosesor. Lebih banyak slot, RAM, konektivitas, juga daya memerlukan daya yang sangat kompleks. Lalu di sini, untuk yang pertama, salah satu bagian dari motherboard, yakni yang paling penting adalah adanya soket CPU. Soket CPU adalah tempat fisik pada motherboard yang dirancang untuk memasang prosesor CPU. Soket ini menghubungkan CPU dengan memori, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan melalui jalur komunikasi motherboard. Motherboard X670E Aorus Extreme dengan soket AM5 menawarkan dukungan untuk prosesor AMD Ryzen generasi terbaru, bersama dengan fitur-fitur canggih seperti dukungan DDR5 dan PCIe 5.0, menjadikannya pilihan ideal untuk sistem berperforma tinggi. Untuk di sebelah slide-nya itu ada gambar untuk soket CPU dari motherboard X670E Aorus. Di situ bisa kita lihat kalau untuk seri X itu memang menawarkan CPU AMD saja. Kalau untuk seri Z itu menawarkan untuk memberikan soket dengan prosesor Intel. Lalu selanjutnya, yakni ada BIOS. BIOS merupakan suatu program dasar yang menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras dalam suatu komputer. Motherboard ini sudah dilengkapi dengan BIOS terbaru, yakni tipe UEFI, yakni United Extensible Firmware Interface. UEFI sendiri menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya user-friendly interface yang dimana kita akan disajikan interface seperti yang terlihat pada gambar yang ada di atas ini. Itu merupakan interface dari UEFI sendiri, yang dimana ini sudah dirancang untuk mempermudah kita sebagai orang awam dalam memahami suatu komputer. Lalu di sini ada faster boot times, yang dimana kelebihan dari UEFI sendiri itu memiliki boot yang lebih cepat dibanding dengan BIOS. Karena pada dasarnya BIOS berjalan pada X16, kalau UEFI itu biasanya berjalan pada X32 dan juga X64. Lalu di sini UEFI juga mendukung penyimpanan yang lebih
Seperti yang kita ketahui, pada tahun akhir-akhir ini kebutuhan akan penyimpanan itu sangatlah banyak, sehingga di sini memerlukan BIOS dengan kekuatan yang tinggi, performa tinggi. Lalu di sini UEFI sudah meningkatkan kekua- kekuatan dari security features. Lalu di sini ada wider range of hardware device. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang selanjutnya adalah the chip nor brick controllers. Chip nor brick controllers adalah bagian yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafis controller AGBT dan PCI Express melalui bus kecepatan tinggi dan ke source brick. Nor brick bertugas mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGBT atau PCI Express, dan South Brick. Boleh selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada chip South Brick Controllers. South Brick Controllers merupakan chip yang memiliki nilai penting bagi komputer. Fungsi komponen ini ialah untuk mengendalikan peripheral pada perangkat komputer seperti ROM, BIOS, USB, keyboard, AD controller, mouse modern, LAN, dan lainnya. Boleh next. Yang selanjutnya ada PSU controller. PSU controller memiliki fungsi utama untuk menyediakan daya listrik dari power supply unit PSU ke motherboard dan perangkat keras lain dalam komputer. Motherboard X670E Aorus Extreme memiliki beberapa konektor daya yang perlu dihubungkan ke power supply atau PSU untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal. Konektor daya utama 24 pin ATX power konektor terletak di sisi kanan motherboard dekat dengan tepi. Konektor daya CPU 8+8 pin CPU power konektor terletak di bagian atas kiri motherboard dengan soket CPU. Konektor daya tambah 6 pin PCI power konektor. Konektor ini biasanya opsional dan digunakan untuk stabilitas tambahan terletak di bagian bawah motherboard dengan dekat dengan slot PCLI. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah CMOS atau bisa dibilang Complementary Metal Oxide Semiconductor, merupakan teknologi semikonduktor yang digunakan di sebagian besar sirkuit terpadu atau Integrated Circuit atau IC. CMOS juga dikenal sebagai chip atau microchip. CMOS adalah sejumlah kecil memori pada motherboard komputer yang menyimpan pengaturan basic input atau output system BIOS. Di samping itu, CMOS juga memungkinkan komputer menyimpan data dengan baik meski dalam kondisi mati. Pasalnya, CMOS menghasilkan daya sehingga komputer tak memerlukan aliran listrik. Motherboard yang di samping ini menggunakan baterai CMOS dengan seri CR2032. Selanjutnya, selanjutnya adalah M2 connectors. M2 connector adalah slot antarmuka modern pada motherboard untuk perangkat penyimpanan atau lainnya, mendukung SSD protokol SATA atau NFMe atau PICe. Motherboard ini dilengkapi dengan slot PCIe 5.0 X4 M2 yang mendukung form factor M2 5110 terbaru. Konektor PCIe 5.0 M.2 yang diperkuat dengan pelindung logam untuk memberikan kekuatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, selanjutnya adalah slot RAM. Slot RAM adalah bagian pada sebuah motherboard yang memiliki fungsi untuk meletakkan RAM. Motherboard ini memiliki
konfigurasi dual channel SMD DDR5 memory dengan ultra durable armor yang telah disesuaikan untuk menghandle panas overclocking. Selain itu, motherboard ini menawarkan platform yang telah teruji dan terbukti kemampuannya untuk overclocking hingga mencapai 8.000 lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah slot PCIe. Slot PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express adalah jenis slot ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras ke motherboard komputer. Slot ini memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi antara perangkat keras dan komponen lainnya di dalam sistem. Kemudian jenis slot PCIe pada X670E Aorus Extreme itu seperti yang ada di gambar. Yang pertama ada PCIe 5.0 X16 itu adalah PCIe yang utama. Terus yang kedua ada PCIe 4.0 slots. Next. Selanjutnya ada CPU Fan Power Supply Connector. Bagian ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan kipas CPU. Kipas ini memiliki fungsi untuk mendinginkan CPU. Motherboard ini menggunakan Smart Fan 6 yang berisi beberapa fitur pendinginan unik yang memastikan PC gaming mempertahankan performanya sambil tetap dingin dan senyap. Beberapa header kipas dapat mendukung kipas dan pompa PWM di DC dan pengguna dapat dengan mudah menentukan setiap kurva kipas berdasarkan berbagai sensor suhu di seluruh papan melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Selanjutnya ada internal eh, internal input output konektor. Input output konektor berfungsi sebagai antarmuka fisik atau logis untuk menghubungkan perangkat keras atau sistem, memungkinkan transfer data atau sinyal antara perangkat yang berbeda. Pada input-output konektor motherboard ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada Q-Flash Plus and Clear CMOS buttons. Kedua ada Wi-Fi 6A 6802.11AX 2T2R dengan 2X Aorus antena. Selanjutnya ada satu DisplayPort atau satu HDMI, 4 USB 2.0, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, ada satu USB 3.2 Gen 2 2x2 Type-C, 6 USB 3.2 Gen 2 tipe Type A. Yang terakhir ada Marvell Acution 10 GBE BSD LAN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada Super Input Output Controller. Super Input Output Controller mengelola berbagai fungsi input output dasar, termasuk yang pertama yaitu port input output lama, yang kedua yaitu pemantauan perangkat keras, tiga yaitu pengaturan fan dan daya, empat pengelolaan port eksternal, dan yang kelima yaitu keamanan sistem. Nah, pada motherboard ini super input output controller yang digunakan itu chip bermerek IC ITE IT 8985E. Next. Dan selanjutnya yaitu ada flash ROM. Memori kilat atau flash ROM adalah suatu tipe PROM atau Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan RAM, jenis memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyediaan listrik. Next. Nah, masuk ke komponen yang terakhir yaitu audio codec. Audio codec merupakan chip berukuran kecil yang terletak di motherboard yang bertanggung jawab atas fungsi audio analog. Audio codec yang digunakan adalah Realtek ALC 1220 VB yang merupakan salah satu
kodek audio high-end dari Realtek. 1. Audio 7.1 channel yang mendukung suara surround 7.1 untuk pengalaman audio imersif. Yang kedua yaitu DAC 120 dB SNR menyediakan kualitas suara jernih dengan rasio sinyal terhadap noise rendah. Yang ketiga ada HD Audio menyajikan kualitas suara tinggi dengan resolusi lebih baik. Yang keempat ada Elna Audio Capacitor mengurangi distorsi untuk suara yang lebih murni. Yang kelima ada amplifikasi headphone mendukung suara lebih kuat dan jelas untuk headphone berkualitas. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu software audio Realtek yang memungkinkan penyesuaian suara melalui equalizer dan pengaturan lainnya. Next. Baik, mungkin sekian penyampaian presentasi dari kelompok 8 mengenai motherboard extended ATX. Mungkin dalam penyampaian terdapat salah kata atau mungkin terdapat kecacatan dalam PPT yang sudah kami buat. Kami mengucapkan mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.